Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat cemilan berbahan dasar dari pepaya muda ya, atau pepaya mentah, yaitu keripik pepaya. Jadi kalau beberapa episode atau beberapa bulan yang lalu saya juga pernah bikin yang namanya kerupuk pepaya, dan kali ini saya akan mengolahnya menjadi keripik pepaya. Jadi di sini saya sudah siapkan, ini ada 1 kg pepaya mentah atau pepaya muda ya, yang udah saya kupas dan saya cuci bersih. Dan sekarang tahap pertama, pepayanya kita iris-iris ya, atau kita isrud. Di sini saya pakai irisan atau isrudan ini ya, keripik seperti ini. Kita mengirisnya menggunakan pisau juga bisa ya, tapi resikonya nggak akan sama rata ya nanti tipisnya. Jadi di sini saya pakai alat seperti ini ya. Kita iris pepayanya. Hati-hati ya, tajam, agak-agak palaur. Oke, ini udah dapat satu ini ya. Jadi ketipisannya itu ya kalau bisa sih setipis mungkin, tapi ini udah ukurannya segini tipisnya. Dan sekarang pepayanya kita, kalau udah diisrut semua, kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar ya. Dan sekarang pepayanya kita cuci bersih ya. Kita cuci sebersih mungkin, biar getah pepayanya pada seluruh ya, pada terbuang semua. Kita bilas 2 kali. Pokoknya kita remas-remas. Kalau sudah, kita buang airnya. Dan sekarang kita siapkan 3 sendok makan garam ya. Kita taburkan. Kita kasih air. Lalu kita remas-remas. Jangan dulu penuh airnya, setengah aja. Kita remas-remas ya, tapi jangan sampai patah-patah ininya, pepayanya. Kalau sudah, ini airnya kita penuhin, ini air garamnya. Sekarang kita rendam selama 15 menit ya, minimal 15 menit sampai 30 menit. Sambil nunggu rendaman pepaya, jadi sekarang kita siapkan step berikutnya. Kita siapkan bumbu dan bahan lainnya. Di sini ada 250 gram tepung beras. Ya, ini saya pakai tepung beras 250 gram. Dan ini 100 gram tepung tapioka atau aci. Dua bahan ini kita aduk, aci dan tepung beras. Jadi tepung ini buat dibikin 2 adonan ya, nanti ada adonan kering dan adonan basah. Kalau tepungnya udah tercampur, sekarang kita bagi 2. Siapkan wadah lain ya. Sekarang kita bagi 2, tapi tidak sama rata. Yang satu 40%, yang satu 60%. Cukup. Jadi 40, 60 ya ini. Dan yang ini yang 40 nanti kita bikin adonan basah. Selanjutnya kita siapkan bumbu. Di sini ada bumbu yang harus dihaluskan. Ada 3-4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, dan setengah sendok teh bubuk ketumbar. Jadi semua bahan ini kita haluskan. Ini dia bumbu yang saya haluskan ya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu Masako ataupun Royco. Bisa juga dengan bumbu kaldu jamur. Ini saya kaldu ayam. 1 sendok teh. Di sini saya nggak pakai garam ya, takut keasinan. Karena ini juga udah cukup bumbu kaldu. Dan sekarang bumbu kaldunya, bumbu ini kita seduh dengan 100 ml air. Kita aduk-aduk.
Oh ya, yang suka MSG atau petsin bisa ditambahkan ya secukupnya. Saya tambah sedikit aja. Tambah MSG ya barusan sedikit. Kalau sudah tercampur, sekarang kita siapkan adonan tepung yang 40% dan ini si bumbu kita masukkan. Kita aduk. Kalau kurang air kita tambah lagi. Tadi 100 ml, sekarang 100 ml. Jadi kita pakai air secukupnya sampai menjadi adonan yang diinginkan. Kita aduk jangan sampai ada tepung yang bergerindil ya. Jadi harus kalis. Jadi ini ukuran airnya udah pas ya, kekentalannya segini. Tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Kalau ini udah kalis ya, kita tunggu rendaman pepaya, nanti kita cuci ulang. Ini pepayanya sudah saya rendam selama 20 menit ya. Jadi di sini teksturnya udah beda, tadi agak kencang keras, sekarang lentur. Ini kita bilas, cuci, agak sedikit diremas-remas ya, karena itu udah lentur. Kita bilas lagi dengan air bersih. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam baskom lagi ya. Dalam baskom. Sekarang pepayanya kita rendam dengan air mendidih ya. Jadi kita leob. Direndam kurang lebih 5-10 menit. Jadi airnya harus mendidih ya. Air menggolak-golak itu. Oke, kita diamin dulu. Oke, ini udah direndam selama 10 menit ya. Bisa juga 15 menit, tapi 10 menit sudah cukup. Sekarang kita tiriskan. Kita bilas sedikit ya pepayanya. Oke, selesai, kita tiriskan aja sekarang. Tunggu beberapa menit. 5 menit biar airnya turun. Oke, sekarang kita siapkan semua bahan. Dan di sini udah ada bahannya. Ini ada tepung kering, tepung basah, dan juga pepaya. Jadi kita langsung aja ya. Kita masukkan beberapa lembar pepaya ke dalam tepung basah. Lalu kita celupkan. Dan kita angkat, kita masukkan ke dalam tepung kering. Kita balur. Dibalur dengan tepung kering ya. Ini pepayanya. Kalau sudah terbalut ya pepayanya seperti ini. Nih. Sekarang kita pisahkan, kita taruh di wadah yang lainnya atau di atas baki. Ini udah dapat satu baki ya. Sekarang kita tuntut sambil digoreng ya. Oke, kita goreng dulu ini keripik pepayanya. Sekarang keripik pepayanya kita goreng aja. Kita balik pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini udah kering ya luarnya. Jadi sekarang kita angkat aja. Ini kita tiriskan, kita goreng yang sisa belum digoreng ya. Ini dia keripik pepayanya sudah matang ya, dan aromanya harum dari gorengan. Pastinya aroma bawang putih dan juga ketumbar yang tercium ya. Hasilnya lumayan cukup banyak. Di sini juga tadi saya di belakang masih ada sedikit lagi ya, belum digoreng. Jadi segini aja udah cukup. Oke, sekarang kita cicipi seperti apa dan seperti bagaimana rasanya keripik pepaya ini. Kita langsung aja ambil satu. Ini garing banget ya luarnya ini. Kita lihat. Super crunchy.
Oke, sekarang kita cicipi. Mari makan. Oh, garing dan renyah, dan juga gurih dari tepungnya, pas banget. Pokoknya nggak salah kalau buat cemilannya. Saya juga kadang heran apa aja kok bisa dibikin makanan ya. Tergantung atau tinggal kita pandai-pandai mengolahnya. Pokoknya ini makanan yang mungkin nggak terpikirkan. Jadi biasanya ke pepaya muda itu biasanya dimanisan ya, ataupun dirujak. Tapi ini dibikin keripik. Tapi keripik pepaya ini nggak begitu tahan lama ya. Cukup 2 hari aja kemampuan tahannya. 2-3 hari. Jadi harus dikonsumsi. Ini ditemani dengan kopi dan apapun teh manis. Ini sangat mantap. Ajib surajib, mantul surantul pokoknya. Ngeunah pisan. Bahan bakunya sangat mudah untuk didapat. Pastinya cara bikinnya super gampang sekali. Dan rasanya rekomendasi. Oke kawan, untuk video keripik pepayanya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.